Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selalu menjadi kesenangan untuk dapat bersama, berkumpul seperti ini. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memelihara, menyertai kita di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Dan pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama di dalam beribadah, bahkan di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melihat daripada firman Tuhan yang akan kita belajar pada hari ini, saya minta kita berdiri sekali lagi. Boleh kita berdiri supaya kita panas-panaskan badan buat macam ini. Ya. Oke, lihat kawan sebelah. Siapapun yang ada di sebelah kita, keluarga, kawan kah, katakan dengan dia, lihat biji mata dia, kamu sangat istimewa. Lihat muka dia dan katakan kamu sangat istimewa. Oke, persilakan duduk. Oke, satu tema yang ingin saya mau kita lihat pada hari ini, yaitu merdeka dari pengaruh dosa. Dan teks yang ada di bawah itu adalah 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Jadi ini adalah bahagian dari kelanjutan dari pelajaran yang kita belajar daripada minggu yang lepas. Dan bahagian ini adalah berbicara tentang nasihat tentang percabulan. Jadi mari kita membaca firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Oke, 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Oke, seterusnya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu
menyerahkan bahagian ini yang akan menjadi penggalian kami untuk melihat kebenaran-Mu. Dan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam teks ini, mampukalah kami untuk mengertinya, memahaminya, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, supaya Engkau ada di dalam setiap hati pribadi kami. Dan kami dapat melihat apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Tuhan terima kasih. Dan sekarang ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, supaya kuasa-Mu berotoriti di dalam segala keputusan kami, dari segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat daripada tujuan daripada penulisan ini, yaitu surat daripada Paulus, yaitu untuk memberi nasihat dan bimbingan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Jadi karena itu dia memberi nasihat kepada kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, supaya mengingatkan mereka kembali dan mengajarkan kepada mereka, dan seterusnya, agar mereka tidak terjerumus dan terpengaruh oleh kebudayaan dan cara hidup yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Dan kemudian ia juga memperingatkan mereka agar tetap setia dan bersatu dalam membangun tubuh Kristus. Dan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kekristenan yang seharusnya dalam soal hubungan, dalam soal ketertiban, menjalani ibadah, dan soal rupa-rupa karunia. Jadi itu yang dia jelaskan di dalam tujuan daripada penulisannya. Dan pada minggu yang lepas kita sudah belajar sedikit sebanyak daripada gambaran bagaimana jemaat yang ada di kota Korintus itu hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Dan kita lihat di dalam satu sisi, ketika mereka ada masalah, sedikit ada masalah, mereka tidak mau menyelesaikan itu di dalam persekutuan itu atau di dalam kelompok itu, tetapi mereka mau menyampaikan itu, menyerahkan itu kepada orang yang tidak mengenal Allah. Lalu orang yang tidak mengenal Allah membuat mereka yang menyelesaikan masalah itu. Jadi memang Paulus berkata bahwa itu sebenarnya tidak baik, karena itu menunjukkan bahwa ada kelemahan yang akan nampak di dalam persekutuan itu. Dan itu memang tidak menjadi baik. Jadi kelanjutan daripada itu, Paulus juga menasehatkan tentang bagaimana kehidupan yang seharusnya di dalam sebuah hubungan. Yaitu dia menasehatkan tentang percabulan. Nah saudara, kalau kita melihat pendahuluannya, jadi pada dasarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan maksud yang mulia. Ketika Allah menciptakan kita, Dia memiliki kehendak, memiliki keinginan, dan keinginan itu adalah mulia. Dia mau melihat manusia itu hidup di dalam kekudusannya. Itu. Dan sehingga dia menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak juga dia kata mirip, tetapi menurut rupa dan gambar Allah. Kita boleh lihat itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi, menguasai bumi, mempunyai hak dan kebebasan atas kehidupan, mengendali, mengontrol, dan mempunyai otoriti, mempunyai kebebasan di atas keputusannya. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, sehingga membawa perubahan pada sikap dan keputusan manusia. Nah, perubahan yang sangat mendalam dan sangat ketara
yang terjadi di dalam diri manusia adalah dia tidak dapat lagi mengontrol kehendak, keinginan, kemauannya. Sehingga seluruh kemauan, keinginan, kehendak dipengaruhi oleh dosa itu sendiri. Sehingga setiap keputusan dan setiap dia mau mengambil keputusan, pengaruh dosa dan kuasa dosa itu mempengaruhi keputusan itu. Ya. Nah, karena itu banyak orang melanggar hukum Allah, tetapi tidak merasa bersalah. Apalagi kemudian ketika semakin banyak orang berbuat dosa, maka semakin kita tidak merasa bersalah. Kalau terlalu banyak dalam satu kelompok kan, kalau semua di dalam kelompok itu sama-sama melakukan dosa, maka ketika kita melanggar dosa itu, kita tidak merasa bersalah. Karena dia juga berdosa. Akhirnya macam itu. Sehingga hati nurani manusia itu menjadi mati. Tidak merasa bersalah. Ya kan? Nah, tapi begitulah keadaan manusia yang sudah dipengaruhi oleh dosa itu. Dia sangat terpengaruh dengan lingkungan dan keadaannya. Ketika semakin banyak orang berdosa, dia buat dosa, saya boleh buat dosa. Dan ketika dia buat dosa, dia tidak merasa bersalah. Jadi itu yang harus kita singkirkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sikap yang tidak merasa bersalah adalah menunjukkan kejatuhan manusia pada perangkap dosa yang sangat dalam. Sehingga baginya segala sesuatu itu boleh, halal dilakukan. Dan dia menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang menjadi keinginannya. Jadi begitulah gambaran manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan kemudian dia dipengaruhi oleh dosa itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat latar belakang daripada Korintus, saya mau membawa kita melihat bagaimana apa yang ada di Korintus. Ya, walaupun kita sudah belajar sedikit sebanyak tentang kota Korintus, Korintus sebelumnya, dan saya mau membawa kita melihat satu bahagian. Nah, saudara, di zaman Paulus, kota Korintus adalah sebuah kota yang menjadi tempat perdagangan yang kemudian berkembang dan menjadi kota industri. Di kota ini terdapat banyak orang-orang luar dari berbagai tempat berkunjung dan untuk tujuan berdagang. Kalau disebut sebagai kota, itu adalah satu tempat yang besar dan luas. Kota. Dan apalagi kemudian di dalam kota itu ada banyak orang yang datang dari luar masuk. Mungkin ada juga orang yang datang bukan hanya tujuan untuk berdagang, tetapi mungkin juga bertujuan untuk melihat keadaan itu. Nah, kalau kita mau mundur beberapa ribu tahun di zaman Paulus, saya tidak tahu bagaimana keadaan di zaman itu. Tetapi kota Korintus menjadi satu kota, yaitu tempat perdagangan, tempat industri, menjadi satu pusat. Ada banyak orang asing di situ. Nah, di kota ini sangat terkenal dengan pesta pora seksual dan ada juga kuil-kuil yang disebut Dewi Cinta. Dan terdapat rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan tempat-tempat persekutuan orang Kristen. Artinya di dalam kota ini ada banyak agama yang sudah ada. Kan? Ada banyak kepercayaan. Ada Yahudi, ada orang Kristen, ada juga kuil-kuil di dalam kota ini. Nah, di dalam kota itu memang pasti ada pengaruh yang datang dari berbagai agama yang ada.
Dan kalau kita melihat, kalau kita mau ambil gambaran daripada kota ini, kalau kita lihat bagaimana kita di dalam kota kita, kira disebut kota Lamiri ini kan, karena menjadi satu daerah, menjadi satu tempat yang besar. Nah, saya rasa di dalam Miri ini kan, tidak hanya ada orang Kristen yang ada di dalam Miri ini. Tidak hanya ada kuil-kuil, memang ada kuil sedikit Buddha, ada juga kan. Ada juga masjid kah? Ada juga. Sepertinya lebih menambah lagi kepercayaan. Kemudian ada aliran-aliran. Kan? Kita lihat di dalam Miri ini. Tetapi pengaruh dia bukan hanya dari situ. Bagaimana pergaulan kita dengan orang-orang, ya kan? Kita bergaul, ada yang bergaul dengan menteri, ya betul. Ada juga yang bergaul dengan orang yang tidak seiman, ya kita bertukaran pendapat, itu bagus. Karena kita memang harus hidup bertoleransi, menerima. Kan? Nah, demikianlah keadaan jemaat yang ada di Korintus pada ketika itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah keadaan seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan keadaan kita pada hari ini, ya tidak jauh. Tetapi memang mungkin lebih parah lagi kita kalau saya perhatikan. Karena kita tidak hanya berada di dalam lingkungan orang Kristen, tetapi kita juga berada di dalam lingkungan orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan banyak aliran. Bahkan di dalam gereja kita sendiri sudah mulai pemikiran dan pemahaman cara kita memahami dan menangkapi kebenaran itu berbeza. Nah, sebab itu perjalanan kita di dalam mengikut kebenaran itu kan, sepatutnya dan seharusnya kita harus mengerti bahasa kita memahami kebenaran itu dengan baik. Tidak melalui pastor kita, tidak melalui orang yang kita percaya, tetapi kita perlu mengerti dan mengalami kebenaran itu sendiri. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh berbagai pengaruh yang datang dari luar. Dan saya pikir pengaruh itu tidak hanya datang dari situ, bahkan pengaruh itu membawa kita keluar daripada tempat ini. Sekarang kan dunia media sekarang kan. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang ada di dalam daerah kita, Miri. Kan? Kalau kita masuk ke dalam handphone ya, dia boleh pergi kita boleh lihat keadaan yang ada di di Israel, kejadian yang kita dengar, yaitu perperangan antara Ukraina dengan Rusia. Kita sudah tahu padahal berapa jauh jarak kita. Kan? Terlalu jauh. Tapi kita tahu. Nah, artinya kan sepertinya tidak ada ruang yang menutup kita untuk bercampur dengan situasi dan keadaan yang datang seperti itu. Nah, saudara, jadi kita mau lihat apa puncak timbulnya masalah dalam jemaat di Korintus. Supaya kita dapat belajar juga daripada masalah yang terjadi di Korintus. Supaya masalah itu tidak menjadi budaya sehingga terus sampai pada saat ini. Sampai di generasi kita hari ini. Tetapi kalau kita lihat reality, saya lihat masalah itu dia seperti budaya. Menjadi kebiasaan gereja. Kan? Tapi kalau kita mau melihat apa yang menjadi puncak daripada itu, ya memang adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh yang datang dari lingkungan sebenarnya memang sangat besar. Boleh mempengaruhi cara kita berpikir, boleh mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Dan kemudian pergaulan tanpa batas. Nah, kalau saya sebagai pastor,
Saya tidak melarang kalau kita mau bergaul dengan siapapun. Kan? Karena hidup kita ini memang adalah manusia yang harus bergaul. Kalau kita tidak mau bergaul, kita pergilah ke tengah hutan. Kan? Tetapi kita adalah manusia yang biasa bergaul. Kan? Tetapi pergaulan itu harus ada batas juga. Nanti kita akan belajar daripada kemerdekaan. Perlu ada batas daripada pergaulan. Dan kemudian di dalam pergaulan juga, kita juga perlu ada sikap. Yaitu, boleh bertoleransi ya. Tetapi, jangan, jangan mengikut. Jangan sampai ketika kita dapat bergaul dengan orang, tetapi kita mengikut dan menghalalkan segala cara untuk mendapat hati siapapun yang bergaul dengan kita. Jadi itu tidak baik. Jadi artinya kan pergaulan itu perlu ada batas. Dan kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk menyenangkan kawan kita, orang-orang siapa. Kita harus ada prinsip di dalam pergaulan. Jadi itu yang sangat penting. Dan seterusnya masalah yang terjadi adalah kekeliruan tentang kebenaran. Nah, kalau bagi orang Yahudi, Kristus adalah yang disalibkan itu adalah satu batu sandungan bagi mereka. Kalau kita melihat daripada teks sebelumnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Tetapi bagi orang Yunani adalah satu kebodohan. Nah, ini pemahaman mereka tentang kebenaran. Bagi Yahudi, dia bukan Tuhan. Sebenarnya memang ada banyak tanda yang sudah menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Tetapi saya tidak mau menyentuh ini, sebab ini adalah satu topik yang baru untuk dibahaskan. Nah, bagi orang Yunani, dia adalah satu kebodohan. Mana mungkin Yesus, mana mungkin manusia dapat menjadi Tuhan. Jadi tidak masuk akal bagi orang Yunani. Dan inilah pemahaman yang sudah wujud pada zaman Paulus. Dan memang Paulus ingin menulis surat ini untuk meluruskan pemahaman ini. Dan seterusnya adalah perselisihan. Nah, perselisihan ini kita dapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 juga sampai 9. Ada yang mengatakan kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Kristus. Ada banyak. Sehingga terjadi perselisihan. Dan yang seterusnya adalah merasa paling benar. Kan? Merasa paling benar dan kesukaran menerima perbezaan. Kita juga boleh melihat itu di dalam 1 Korintus pasal 6. Merasa paling benar dan tidak menerima perbezaan-perbezaan yang ada. Sebab itu Paulus selalu mengingatkan, kamu adalah satu tubuh di dalam Kristus, kata dia kan. Tidak ada yang lebih penting daripada bahagian tubuh-tubuh kita. Itu adalah gambaran yang Paulus mau sampaikan. Telinga tidak lebih penting daripada mata, dan mata tidak lebih penting daripada hidung. Tetapi dia selalu berbeza. Mata tidak sama dengan hidung, kaki tidak sama dengan tangan. Tetapi masing-masing melengkapi. Kan? Kalau tidak ada kaki, macam mana mau berjalan? Kalau tidak ada tangan, macam mana pegang? Kalau tidak ada hidung, macam mana tidak mau hidup? Tetapi masing-masing melengkapi. Jadi itu gambaran yang Paulus sampaikan kepada orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, dan seterusnya, dosa terjadi di dalam jemaat, yaitu percabulan. Nah, itu
kita dapat lihat di dalam pembacaan kita ini. Ada percabulan. Nah, dan seterusnya adalah gagal memahami dan mengartikan anugerah Allah, kebebasan, wewenang, gagal mengerti kebebasan. Nah, saudara, mari kita melihat daripada istilah merdeka. Ya, saya ambil, saya mendefinisikan istilah merdeka ini diambil daripada kitab, bukan kamus, kamus besar bahasa Indonesia. Oke, istilah kata merdeka menurut kamus, yaitu bahasa Indonesia, adalah bebas, terlepas dari perhambaan, dari penjajahan, berdiri sendiri, tidak terikat. Itu merdeka. Bebas. Nah, kalau kita hanya menangkap merdeka menurut kita, maka kita akan bebas saja. Karena kita tidak terikat lagi kepada siapa-siapa. Apa yang kita mau, buat saja. Nah, saudara, merdeka di dalam Kristus perlu difahami menurut sudut Alkitab. Jadi merdeka bukan bermaksud membawa kita bebas untuk melakukan dosa. Itu cara paham yang salah. Dan merdeka bukan juga supaya kita memiliki hak untuk berbuat apa saja. Merdeka di dalam Kristus tidak seperti itu. Dan merdeka juga bukan membuka kelonggaran dan ada peluang untuk mencapai kehendak daging. Itu juga bukan merdeka di dalam Kristus menurut Alkitab. Ya, saya tahu kita adalah generasi yang tidak suka terikat, kan? Tidak suka diatur, apalagi ditegur, kan? Tetapi itulah kebiasaan manusia yang suka bebas, yang suka melakukan apapun sesuka hati. Nah, tetapi saudara, merdeka menurut Alkitab adalah terlepas daripada hukum dosa. Sebenarnya Kristus datang ke dalam dunia ini adalah untuk membebas dan melepaskan kita daripada hukum dosa itu sendiri. Hukum dosa adalah maut. Jadi kita dibebaskan kalau kita percaya, mengimani Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Kita akan menjadi selamat. Nah, merdeka juga di dalam Alkitab adalah bebas dari kutukan dosa. Sebenarnya ketika kita jatuh di dalam dosa, kita sudah di dalam kutukan dosa. Kutukan itu mengikat kita, membuat kita tidak dapat lepas, membuat kita tidak dapat jauh daripada dosa. Oleh sebab itulah kalau kita memperhatikan kehidupan yang kita jalani sampai hari ini, kalau bukan karena Kristus yang datang mati bagi kita, tidak ada manusia yang layak untuk menerima keselamatan. Karena untuk mencapai keselamatan itu kan standar itu terlalu tinggi. Hidup kita harus kudus. Sejauh mana kekudusan yang kita ada? Menguasai pikiran. Pikiran kita tidak seperti memori. Kalau ada kesalahan kita boleh delete, kemudian kita lupa. Tetapi tidak.
Hidup kita ini tidak seperti memori. Apa yang kita sudah lalui itu akan tertinggal di situ. Dan memang banyak hal yang menjadikan diri kita ini adalah najis. Pengaruh dosa itu sudah mempengaruhi kita, kemudian kita dikuasai oleh dosa itu sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat mencapai keselamatan tanpa Kristus? Sebab itu Kristus itu sangat penting bagi kita. Tetapi memang ada pemahaman yang menolak Kristus, tapi dapat kita mencapai keselamatan itu dengan kebaikan kita, dengan perbuatan kita. Tetapi perbuatan dan kebaikan kita tidak sempurna. Sebab hati kita tidak mengikut. Itu hanya dibuat-buat. Kan? Tetapi Tuhan mau ketulusan kebaikan yang datang dari ketulusan. Tetapi ketulusan yang sudah diwarnai oleh dosa, itu tidak mampu membuat kita tidak berbuat dosa. Ini masalah. Jadi oleh karena itu, Kristus datang untuk memerdekakan kita. Dan melepaskan kita daripada ikatan itu. Jadi oleh karena itu juga firman Tuhan berkata, memang ada datang, memang ada pencobaan. Tetapi pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan. Memang ada pencobaan, memang ada kehendak, memang ada keinginan. Tetapi kalau kita tetap pada Kristus, kita dapat melewati itu. Amin. Dan seterusnya adalah kita tidak lagi dikuasai oleh kehendak dosa. Walaupun kehendak dosa itu sudah menjadi kebiasaan kita sebagai manusia. Sebelum kita mengenal Tuhan, kehidupan kita ini memang hidup di dalam dosa dan sudah menjadi kebiasaan. Tetapi setelah kita mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus dan belajar dari banyak pada kebenaran Tuhan, baru kita tahu, oh ini adalah dosa. Dan untuk mengubah kebiasaan kita yang lama, itu memang sangat susah. Tetapi ingat, kita sudah dimerdekakan oleh itu. Dan tidak dikontrol dan tidak menjadi hamba dosa atau nafsu. Jadi inilah merdeka menurut Alkitab. Jadi oleh karena itulah kita tidak boleh berpikir bahwa ketika kita merdeka di dalam Kristus dan mendapat anugerah itu, bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, dosa boleh, supaya karunia itu semakin banyak. Supaya kasih karunia itu semakin banyak. Nah sebab itu Paulus juga menyinggung di dalam suratnya. Apakah kita boleh melakukan perbuatan yang jahat supaya kasih karunia Allah itu semakin bertambah? Tidak boleh, kata Paulus, sekali-kali tidak. Nah saudara, kebebasan perlu ada batas. Kebebasan memang perlu ada batas. Nah sehingga saudara, apa yang membatasi kebebasan? Memang ada hukum-hukum, ada undang-undang kan? Nah saudara, begini kata Paulus di dalam ayat yang kita baru saja baca sebentar tadi, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Betul? Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh sesuatu apapun. Ini kata Paulus. Nah kalau kita menafsir ayat ini menurut kita, menurut pemahaman dan menurut cara pandang kita, tanpa salah mengartikan kemerdekaan itu, maka ayat ini menjadi satu kesempatan untuk kita melakukan banyak perkara kan. Karena segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu. Semuanya boleh. Macam itu, Pak. Tetapi ingat, bukan semuanya berguna. Dan di dalam ayat
1 Korintus pasal 10 ayat 10. Ini adalah satu ayat yang hampir sama dengan ucapan Paulus di sini. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Sebagai orang percaya, saya percaya kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna, kan? Kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, apalagi tidak berguna. Tidak mungkin. Tetapi apa untungnya kita kalau kita mau melakukan apapun tetapi tidak berguna? Nah, contohnya kalau saya mengambil satu contoh. Contohnya kalau kita pergi memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kehadiran kita di sana, pakai baju smart, pakai kereta yang mewah, lalu kita memberi dengan orang. Tetapi apakah guna itu? Apakah kita hanya mau menunjuk karena kita lebih mampu daripada orang itu? Tidak, kan? Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ada banyak hal yang sebenarnya yang kita buat tetapi tidak berguna. Tetapi walaupun hari ini kita membuat sesuatu yang tidak berguna dan kita katakan yang tidak berguna itu berguna. Kan? Berguna menurut kita. Ya, memang ada banyak hal yang sebenarnya tidak berguna, yang tidak membangun, main game, kan? Tetapi kita kata berguna, kan? Dan menjadikan hal itu sangat berguna, walaupun tidak berguna, tetapi kita jadikan itu sebagai hal yang berguna. Nah, apalagi sesuatu yang tidak berguna yang menjadi batu sandungan kepada orang lain, bukankah itu lebih daripada tidak berguna? Padahal Paulus menyinggung bahwa diri kita ini adalah bait Allah, adalah tempat Tuhan. Jadi oleh karena itulah saudara, perlu kita tahu apa yang berguna dan apa yang tidak. Nah, sebab itu di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Korintus, Paulus juga menjelaskan di dalam pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Dan seterusnya, jangan sesat, kata dia. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci ini pondan saya rasa. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Ya kan? Nah, banyak orang-orang Kristen yang melihat bahwa memang pernah Paulus memberi nasihat kepada Timotius supaya minumlah anggur sedikit supaya memanaskan badan. Contoh, lepas itu baru kita merumuskan ayat itu menjadi satu kesempatan untuk kita bermabuk, kan? Tapi bahagian ini menjelaskan jangan sesat. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Minum boleh. Tetapi apakah ia berguna? Apakah kemudian dia akan membawa kita melakukan hal-hal yang jahat? Apalagi kita terikat dengan hal itu.
Nah, jangan pula kata, oh kalau minum boleh, lepas nih bolehlah saya buat sedikit-sedikit. Jangan merumuskan dia seperti itu kan. Pastor membenarkan kita, boleh minum, bolehlah. Macam tuh. Paulus juga sudah kata pada Timotius, pastor juga menyampaikan hal yang seperti ini, bolehlah. Jangan. Sebab bahagian itu tidak ada di dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi oleh karena itu perhatikan apa yang kita buat. Perhatikan apa yang kita kerjakan. Apakah ia berguna atau tidak. Semuanya yang kita kerjakan. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan dan kemudian kita terikat dengan itu. Habislah kita. Jadi kita perlu mengikut kebenaran itu. Sungguh-sungguh. Jadi saudara, kasih yang membatasi kebebasan. Mungkin saya lama. Masih panjang lagi kita punya slide-nya. Saya harap kita dapat bersabar. Kasih yang membatasi kebebasan manusia. Nah, kenapa demikian? Oke. Hukum. Kenapa hukum itu wujud di dalam negara, di dalam gereja pun ada hukum. Di mana-mana pasti ada hukum kan. Termasuk di dalam pub sekalipun saya rasa Tidak mungkin kamu datang ke pub terus ambil minuman, terus minum lepas itu tidak mau bayar. Tidak, akan marah kau nanti. Itu pun satu hukum, Bang. Kan? Jadi mana-mana ada hukum supaya untuk membuat kita tertib di dalam menjalani kehidupan kan. Sebab itu hukum ada. Jadi hukum atau undang-undang hanyalah panduan untuk mengikut peraturan dan ketertiban. Tetapi hukum dan undang-undang tidak dapat mencegah manusia untuk terus melakukan kejahatan. Tetapi ini memang betul terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini adalah generasi. Kita lahir saja, kita sudah hidup dan berada di dalam hukum yang sudah ada kan. Kita dibesarkan di dalam sebuah hukum. Dan semua hukum kita sudah tahu. Karena kita dibesarkan di dalam hukum itu sendiri. Tetapi masalahnya, banyak orang yang melanggar daripada hukum itu. Banyak orang yang melanggar, walaupun hukum itu memang sudah ada. Bahkan sejak lahir, sejak kecil sudah kita belajar untuk mengikut melakukan hukum-hukum yang sudah ada. Tetapi banyak pelanggaran. Dan tidak banyak orang yang suka mengikut hukum itu sendiri. Sebab itu ada pelanggaran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau seperti itu, apa yang seharusnya membatasi kebebasan kita? Nah, saudara, kebebasan harus dibatasi dengan atas alasan kasih. Selalu Yesus tekankan kepada muridnya kan? Kasih menggenapi seluruh hukum Taurat. Menggenapi seluruh hukum yang ada di dalam Taurat. Kalau kamu mengasihi, kamu tidak akan mencuri. Kalau kamu mengasihi, kamu tidak akan berlaku kasar atau berbuat ini dan itu, sesuatu yang jahat. Kalau kasih itu ada, kamu tidak akan pernah terpaksa untuk mengerjakan segala sesuatu. Tidak perlu disuruh, kalau kasih itu ada. Kita akan lakukan itu. Tidak terpaksa melakukan itu. Jadi saudara, kasih harus menguasai keputusan kita. Karena keputusan yang lahir dari kasih tidak akan pernah membawa kita jatuh
pada kehendak dosa. Kasih yang datang daripada tindakan kita itu tidak akan pernah membuat kita jatuh pada kehendak dosa. Jadi oleh karena itu, kasih itu harus ada di dalam kita. Nah, walaupun kasih itu akan menjadi dingin, tetapi kasih boleh menjadi dingin kalau seringkali kita melakukan kesalahan. Seringkali kita melanggar daripada peraturan Tuhan, tidak suka ini, tidak suka itu, dan melanggar ini dan itu. Itu akan sebenarnya membuat kasih itu semakin dingin. Nah, kasih harus membawa kita mengerti segala sesuatu yang kita harus kerjakan. Nah, kalau kasih menguasai kita, menguasai pikiran hati kita kan, banyak hal yang kita pahami dengan cara yang berbeza. Sebab itu, sesuatu yang kita buat harus dengan alasan kasih. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 12. Tetapi kedurhakaan yang bertambah akan membuat kasih dalam diri manusia menjadi dingin. Memang betul. Jadi oleh karena itulah kita perlu melihat Kristus dan mengikut ketetapan. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengikut ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Nah, kita baru masuk di dalam satu bagian yaitu istilah pengaruh. Nah, istilah pengaruh ini juga saya ambil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengaruh itu adalah dampak, impact, efek, atau kontrol. Itu pengaruh. Jadi setiap hal yang pernah kita lalui akan menjadi pelajaran dan pengalaman dalam kehidupan kita. Betul. Namun setiap kehidupan pasti ada hal yang memberi dampak dan impact dalam hidup kita. Namun dampak itu boleh mempengaruhi dan boleh mengontrol keputusan kita. Dalam perjalanan hidup ini pasti ada pengaruh yang baik, betul. Memang ada pengaruh yang baik yang boleh kita belajar. Tetapi ada juga pengaruh yang jahat. Tetapi seringkali kita terikat dan terjebak dengan pengaruh yang tidak baik. Sehingga kasih itu menjadi dingin. Jadi saudara, perlu kita tahu pengaruh boleh datang dari berbagai sudut. Kalau kita belajar daripada kota Korintus, bagaimana kota yang besar itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, banyak agama, banyak pemikiran, banyak pemahaman di situ, bercampur aduk dengan persekutuan orang-orang beriman, dan itu sangat terpengaruh. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan, pengaruh boleh datang dari berbagai sudut, lingkungan, keadaan atau situasi, dan budaya, cara hidup, adat istiadat, cara berpikir, kebiasaan, zaman, apalagi di zaman kita. Saya sudah jelaskan sedikit mengenai zaman kita. Zaman kita adalah satu zaman yang sangat sukar untuk menemukan kebenaran yang sejati. Karena tidak ada halangan atau hambatan yang membuat kita melihat keadaan melalui multimedia yang ada. Tidak ada halangan. Jadi oleh karena itu sangat perlu kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kuat. Dan pengaruh juga boleh datang dari pemimpin. Memang ada pemimpin yang baik, banyak pemimpin yang baik. Tetapi banyak juga pemimpin yang jahat. Dan pergaulan kita, pengaruh juga boleh datang dari situ. Bagaimana kita bergaul dari kebebasan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini perlu diperhatikan dalam kehidupan kita, karena kita harus kembali pada pencipta, kita harus kembali kepada kehidupan yang Tuhan bayangkan, yaitu kita harus menguasai diri kita, menguasai kehidupan yang Tuhan berikan ini, yaitu kita boleh mengontrol dan kita tidak boleh terjebak dengan keadaan-keadaan yang ada. Lingkungan kita tidak boleh terjebak di situ. Pengajaran yang datang kita tidak boleh terjebak di situ. Kita harus menguasai.
tetapi harus kembali kepada Kristus. Mengarahkan diri kepada Kristus. Dan jangan terjebak, apalagi kemudahan yang datang dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin bertambah. Kan? Ya. Tidak masalah kalau ada kemudahan, kalau ada hal-hal yang baik yang datang, kemajuan, itu tidak salah. Tetapi yang salah ketika kita leka dan melupakan Tuhan. Itu yang salah. Nah, pergaulan yang bebas akan membawa hal yang tidak baik. Saya tidak membawa kita terlalu dalam untuk berbicara tentang percabulan. Sebab kita tahu kita ini adalah orang Kristen yang mengerti tentang kebenaran. Tetapi bagaimana kita mengambil keputusan ini yang sangat penting. Keputusan itu harus datang dari alasan kasih. Karena kasih tidak akan melakukan hal-hal yang cabul seperti itu. Kasih tidak akan membawa kita untuk memutuskan sesuatu yang melukai orang lain. Tidak mungkin. Jadi karena itu, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan seluruh kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, bagaimana supaya kita terlepas dari pengaruh dosa? Nah ini bahagian yang boleh kita catat. Yang pertama adalah jauhlah diri dari percabulan. Ini nasihat yang tidak perlu saya terangkan kepada kita. Ini nasihat datang daripada Paulus. Jauhilah percabulan. Hanya perkataan itu, betul. Kita perlu menjauhi diri daripada itu. Karena kalau kita mau mendekatkan diri, ya boleh jadi kita kembali kepada hal-hal yang tidak baik. Dan seterusnya, kuasai nafsu berahimu. Penguasaan diri perlu ada di dalam setiap kita. Tuhan memberikan kita authority. Ada penguasaan diri. Jangan pernah kalah dengan keadaan dalam diri kita. Perlu ada penguasaan diri. Berani menolak sesuatu yang cemar sekalipun harus merasa rugi. Kadang-kadang kita juga manusia terikat karena terlalu takut merasa rugi, kalau tidak menggunakan kesempatan ini saya tidak ada kesempatan lagi. Kadang-kadang manusia seperti itu. Tetapi harus berani menolak. Karena hanya ini cara kita untuk jauh daripada dan terlepas daripada pengaruh itu. Dan seterusnya, taatilah firman Tuhan. Kita perlu melihat firman Tuhan itu dan taat kepadanya. Bukan hanya menjadi seorang pendengar yang setia, tetapi juga harus menjadi pelaku yang setia. Yang seterusnya, jangan mencoba sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu dia. Dan tetaplah berdoa. Kita perlu berdoa. Karena kalau kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita memang perlu Tuhan. Kalau kita tidak berdoa artinya kita tidak perlu Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Padahal kekuatan kita ini juga terbatas. Jadi oleh karena itu berdoalah kepada Tuhan. Kalau memang kita tidak mampu, karena dosa kita ini meminta kita untuk mengikut kehendaknya, kita perlu berdoa. Karena memang kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita, mencegah kita daripada kecemaran-kecemaran, apalagi masuk dalam percabulan. Dan yang seterusnya, hormatilah kekudusan Allah, dan diri kita adalah baitnya Allah. Kita perlu hormati kekudusan Allah. Nah, kalau kita mau belajar dari banyak sisi kan, kenapa Yesus harus datang mati bagi kita? Karena dia mau membawa kita hidup bersama dengan Allah yang kudus. Tetapi dia adalah kudus, suci. Mana mungkin dia membawa kita yang berdosa, yang penuh dengan kejahatan. Tetapi cara dia membawa kita adalah dia harus mati bagi dosa kita. Jadi kita harus melihat kematian itu, Allah itu dengan serius. Kenapa dia ada di sana? Karena kita, Yesus
Dan menjadi berkat bukan menjadi batu sandungan. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang berguna. Jadi itu yang perlu kita ingat. Harus ingat bahwa sesuatu yang saya kerjakan ini adalah berguna, bukan hanya untuk saya, tetapi berguna untuk Tuhan kita. Menjadi berkat. Dan cintailah kebenaran. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mencintai kebenaran, melekat dengan kebenaran, kita akan dijauhkan daripada pengaruh itu. Dan yang terakhir adalah ingatlah panggilan kita. Kita dipanggil untuk menaklukkan diri pada ketetapan Allah. Itu adalah panggilan kita yang sangat jelas. Dan seterusnya kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran Allah. Kita dipanggil untuk mengalahkan ketidakadilan. Itu panggilan kita. Dan kita dipanggil juga untuk menyangkal diri dan memikul salib. Kita dipanggil untuk diproses menjadi emas yang murni. Sebab itu banyak hal yang harus kita alami dalam hidup ini. Karena itu adalah proses pemurnian iman. Dan kita dipanggil untuk mengalahkan dosa yang menghancurkan dan membinasakan. Jadi jangan pernah kita kalah dengan dosa-dosa atau pengaruh-pengaruh dosa. Karena kita sesungguhnya sudah dimerdekakan oleh dosa itu sendiri. Nah, kita juga dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang kekal. Jadi karena itu kasih itu harus wujud di dalam tindakan, di dalam hati kita. Supaya ketika kita melakukan sesuatu itu tidak terpaksa. Tetapi itu karena kita memahami bahwa kesempatan ini adalah untuk melayani Tuhan. Dan kita dipanggil bukan supaya kita sama dengan dunia, tetapi kita dipanggil untuk bertindak dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Jadi biarlah iman kita pada Kristus itu membawa kita di dalam perjalanan kita. Dan dapat membawa kita melihat bahwa Allah yang kita percaya itu mampu memelihara, menjaga, menyertai kita. Di dalam kesulitan, dalam kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam kesulitan, di dalam hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Biarlah iman kita itu membawa kita untuk melihat Allah yang disebut El Shaddai, Allah Maha Besar. Kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas hari yang baik yang Engkau berikan bagi kami. Engkau telah bersama kami dari awal kami melihat daripada kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon supaya Roh-Mu untuk bekerja di dalam setiap pribadi kami. Supaya kami dapat mengerti dan memahami message Tuhan ini dengan baik. Dan mengambilnya sebagai satu pegangan kami. Supaya kami tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran, oleh berbagai pengaruh yang ada di luar. Bahkan hal-hal yang datang dari keinginan kami tidak terpengaruh karena itu. Karena kami taat dan berpegang pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau telah banyak mengajar kami tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk kami dapat bersama melihat, menggali daripada kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau akan terus bersama kami, menyertai kami, meramati kami, melindungi kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama di dalam kebaktian ini. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang ada, yang mungkin tidak sempat bersama kami, tetapi mereka menyaksikan live streaming yang ada pada hari saat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka Tuhan. Dan juga terus kami berdoa ya Tuhan, bagi pergerakan kami setiap hari, kehidupan kami setiap hari, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan bagi ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah semua kami diberkati, termasuk mereka yang menyaksikan live streaming ini. Dan biarlah semua kami dapat merasakan kasih anugerah-Mu Tuhan.
Dan semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Nyanyian, uang persembahan kami, biarlah semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Dan juga terus kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang ada di dalam gereja ini. Mungkin juga jemaat yang lain, yang ada di gereja lain, yang ada mengalami hal-hal yang sukar, penderitaan di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Engkau lawati mereka, Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan buat mereka, dan biarlah mereka dapat menyadari kebaikan yang mereka dapat datang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini dengan doa ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin.